Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Ada informasi bahwa salah satu saksi, yaitu yang khusus dia sering disebut dengan Mr. X dulunya, ya, dan pernah melaporkan masalah seputar yayasan dan sekolah, yaitu Mr. Dedi atau Pak Dedi FN. Informasinya bahwa hari ini Pak Dedi FN sudah mendapatkan pendampingan hukum yang baru atau PH baru atau lawyer baru. Informasi yang saya dapat bahwa Pak Dedi didampingi 8 lawyer. Dan salah satunya adalah termasuk pemerhati kasus Subang yang dari awal terus memperhatikan, kalau saya lihat ya, yang bersangkutan. Jadi mengawal kasus Subang bukan sebentar, tapi memang dari awal beliau adalah salah satu pemerhati kasus Subang kalau saya lihat ya. Dan kalau saya perhatikan juga beliau ini sering juga memberikan komentar-komentar di setiap video-video saya pada saat saya meng-up video saya. Beliau sering memberikan edukasi masalah seputar hukum, yaitu Bapak Fidelis. Bapak Fidelis ini saya sempat bertemu langsung bertatap muka pada saat saya mencari informasi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yaitu di Bandung, dan saya sempat bertemu dengan beliau, dengan Bapak Fidelis. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga masalah seputar hukum. Dan hari ini beliau mendampingi Pak Dedi bersama tim, yaitu ada 8 lawyer semuanya. Yaitu informasi yang saya dapat hari ini, Pak Dedi FN didampingi 8 lawyer. Dan tentunya bahwa kalau Pak Dedi kan seputarnya adalah seputar di yayasan atau sekolah. Bagaimana perkembangan sekolah dan yayasan? Tentu ini akan kita dapatkan informasinya dalam waktu dekat. Sehubungan informasi yang kita dapat juga bahwa ini sepertinya sudah mulai tingkatannya, kalau tingkatan di sana ada lidik, kemudian ada sidik, mungkin ini sudah masuk ke tingkatan yang lebih tinggi ini ya. Kalau sudah masuk ke tingkatan yang lebih tinggi, maka bisa diduga atau ada kemungkinan, sekali lagi ya, diduga dan ada kemungkinan bisa saja ke arah tersangka itu bisa segera terangkat atau terungkap. Ya, sekali lagi ini baru dugaan dan ada kemungkinan seperti itu. Karena memang di yayasan ini kita ketahui bahwa indikasi pelanggaran memang sudah jelas. Kenapa? Kita tahu yang ada namanya data fiktif, di mana data fiktif ini juga sempat disampaikan oleh petinggi dari Polda Jabar ya, yaitu Bapak Kombes Pol Bapak Surawan di sela-sela wawancara dengan salah satu TV media Tribun kalau tidak salah waktu itu, dan beliau menyampaikan bahwa ada indikasi pelanggaran, yaitu adanya data fiktif. Data fiktif berhubungan dengan masalah jumlah murid yang tidak sesuai, yang disampaikan data tidak sesuai dengan keberadaan muridnya. Artinya ini sudah suatu kalau istilahnya patut diduga ini ada manipulatif ya, di mana jelas berhubungan dengan kucuran dana atau dana BOS. Dana BOS itulah dana pemerintah. Maka kalau dana pemerintah, ada patut diduga juga bahwa ini ada pelanggaran ya. Berarti kalau misalkan jumlahnya tidak sesuai dengan murid yang sebenarnya, dengan data yang disampaikan kepada pihak pemerintah, maka jelas ini adalah suatu penyalahgunaan. Apakah dalam waktu dekat ini akan segera terungkap siapa-siapa saja yang kira-kira bakalan
yang nantinya diduga akan ada tersangka. Apakah berapa orang di sana kita juga tidak tahu ya, tapi nanti kita tunggu saja. Kalau memang jelas bahwa memang ini sudah tingkatannya sudah mulai naik, maka mungkin saja dalam waktu dekat akan ada tersangka baru atau tersangka di yayasan ini. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa, tapi yang jelas bahwa sekarang Pak Dedi sudah mendapatkan kuasa hukum, dan tentunya karena memang Pak Dedi dia adalah seorang saksi yang kooperatif yang selama ini memang sebelum ada pendampingan hukum pun Pak Dedi memang sudah aktif memberikan laporan-laporan kepada Polda Jabar ya, dan itu saya tahu persis karena memang sempat saya dampingi di awal-awal untuk berangkat ke Polda Jabar. Berapa kali Pak Dedi dipanggil oleh bagian Krimsus atau Ditreskrimsus ya di Polda Jabar sering, dan komunikasi dengan Polda Jabar Pak Dedi begitu intens ya, begitu dekat dengan para petugas di Polda Jabar. Mudah-mudahan dengan ada pendampingan baru ini, pendampingan PH baru ini, ya mudah-mudahan tujuan kita, harapan kita semua sebagai masyarakat, sebagai netizen, sebagai pengawal kasus Subang adalah bisa terungkapnya pelanggaran-pelanggaran yang memang patut diduga ada pelanggaran, khususnya di yayasan, mudah-mudahan bisa cepat terungkap. Sekali lagi, karena tidak menutup kemungkinan bahwa celah-celah ini juga nantinya akan menjadikan rentetan-rentetan daripada efek domino. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Sekali lagi, kita support terus Polda Jabar, dan jelas kita juga support dan doa juga sehingga dari Mabes Polri pun akan turun tangan untuk bisa menuntaskan daripada kasus Subang ini. Karena tidak menutup kemungkinan antara yayasan dan kasus Rajapati ini bisa saja ada hubungan. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan itu semua. Kita tunggu semuanya informasi-informasi yang kita akan dapatkan dalam waktu dekat ini. Demikian materi malam ini. Pak Dedi FN mendapatkan pendampingan baru dengan 8 lawyer. Nanti kita akan sebutkan siapa-siapa saja ya, tetapi yang saya tahu sudah adalah Bang Fidelis ya. Dan dari Paradi kalau nanti kita sampaikan informasi selanjutnya. Demikian rekan sahabat, terima kasih banyak. Selamat malam. Terus support Polda Jabar, karena kepada siapa lagi kita menaruh harapan? Hanya kepada pundak daripada Polda Jabar. Semua kasus bisa ditangani, dan tentu juga adalah support daripada Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.